Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam konservasi. Halo semuanya. Pertama-tama saya dan rekan saya mau kenalin diri dulu nih. Saya Delila Zakro dari Program Studi Pendidikan Biologi dan rekan saya Septi Marza dari Program Studi Pendidikan Biologi. Kami dari Departemen Infokom ada proker baru yaitu podcast. Di podcast perdana ini, kami sudah menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ketua dan Wakil Ketua Himpunan Biologi. Halo Arega, halo Teh Dina. Hai. Bisa disapa dulu mungkin teman-temannya sekalian perkenalan. Halo, nama saya Rika Fajar Nugraha. Saya tingkat 3 jurusan Program Studi Pendidikan Biologi. Apalagi perkenalan? Bebas? Bebas. Alhamdulillah di sini saya menjabat sebagai Ketua HMP Biologi. Oke. Saya perkenalkan Dina Nopiana. Saya sama ya dari kelas 3A Pendidikan Biologi. Untuk alamat saya ya, barangkali teman-teman mau pada main ke rumah saya silahkan. Boleh. Saya tunggu. Alamat saya di Kecamatan Lumbung, masih Kabupaten Ciamis. Untuk jabatan, sekarang saya menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Pendidikan Biologi periode 2021-2022. Wih, keren banget ya Kak. Kita di podcast perdana ini udah menghadirkan ketua dan wakil ketua himpunan gitu. Kayak merasa terhormat banget kita bisa mengundang kalian. Oke, aku mau nanya dulu kabar nih. Gimana kabar Teh Dina sama Arega? Alhamdulillah kabar baik. Baik sih kalau misalnya fisik, alhamdulillah baik. Hati gimana hati? Hati ada kekosongan. Mungkin ada. Masih kosong. Mungkin Masih bisa kosong? diisi ya daftar. Oke, aku mau tanya nih Kak, kesibukan kalian berdua akhir-akhir ini tuh apa aja sih? Lebih sibuk nggak ngapa-ngapain sih gitu. Tugas banyak, cuman nggak dikerjain gitu. Dikerjainnya mepet-mepet ke deadline gitu. Jatuhnya seperti itu sih. Sibuk banget ya berarti? Sibuk banget. 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 Kalau untuk Teh Dina? Sama sih, sibuk gak sibuk ya. Sibuknya sibuk gak penting sih, kayak penting gak penting sibuknya itu. Tapi kalau sekarang sih kebanyakan emang gak di rumah. Jadi di rumah itu kayak numpang tidur, numpang mandi, makan juga kadang enggak gitu ya di rumah. Jadi di kampus gitu. Jadi kebanyakan di kampus. Kebetulan praktikum juga, sekarang banyak praktikum ya tingkat 3 seperti itu sih. Jadi tugas tuh di tingkat 3 banyak, tapi kemalasan lebih tinggi daripada tingkat kesulitan tugas mungkin ya. Jadi lebih banyak malesnya, jadi sibuk gak sibuk. Mau dibilang sibuk oke, dibilang gak sibuk oke juga. Oke, karena kesibukannya cukup banyak ya, berarti masih mau menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast perdana ini. Saya sangat merasa Nggak bisa berkata-kata gitu ya. sampai nggak bisa ngobrol. Terus banget gitu ngobrol. speechless banget, jujur agak canggung sih sebenarnya kita bincang-bincang sama kalian gitu. Oke, kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan. Boleh kan kita tanya Teh Kak? Nggak boleh. Oke, baik. Oh, Kalau silakan. nanti kan ada bayaran ya setelah ini di belakang layar. Siap. Oke. Nanti ditransfer. Ada ya, boleh tanya. Bisa. Aku masuk ke pertanyaan pertama nih. Kalau menurut Arega sama Teh Dina gitu, himpunan itu apa? Bisa dimulai dulu dari Arega. Himpunan itu kalau menurut saya pribadi ya, himpunan itu merupakan wadah gitu yang dimana di dalamnya itu kan ada anggota yang dimana di dalam anggota tersebut sangat berkarakter gitu, dari mulai dari sifat A, B, C-nya itu kan berbeda-beda, kemudian disatukan di dalam wadah yang namanya itu himpunan, yang dimana di dalamnya untuk suatu wadah untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam dirinya gitu sebelum mereka terjun langsung ke masyarakat gitu. Jadi sebelum melangkah lebih jauh di himpunan sendiri dijadikan wadah untuk mengembangkan diri gitu, potensi. Oke, keren banget ya Kak jawabannya. Kalau untuk Teh Dina sendiri nih, himpunan itu gimana? Kalau menurut saya sama sih sebenarnya, himpunan itu merupakan suatu wadah, suatu tempat di mana kita bisa
sama-sama berkumpul, berproses bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Ketika kita berbeda-beda karakter, berbeda-beda kepribadian gitu, tapi ketika kita masuk ke himpunan, ya di sana kita menyatu padu untuk mencapai tujuan yang sama, seperti itu. Oke. Keren-keren banget ya jawabannya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan kedua. Kalau boleh tahu nih ya, Teh, apa yang membuat Arega dan Teh Dina tertarik untuk masuk ke himpunan? Arega dulu deh. Mau diceritakan dari sisi buruknya dulu atau mau dari awal kalian tahu kenapa saya ingin masuk himpunan itu terlebih dahulu? Apa bagaimana? Terserah. Mungkin bisa buruknya dulu ya. Oh, buruknya dulu. Mungkin pada saat saya ingin masuk ke himpunan itu, yang pertama itu pas awal dari ospek dari Bamba. Yang pertama dulu itu saya ingin masuk ke himpunan. Yang pertama hanya ingin membalas dendam saya, karena ketika ada kan kita itu disuruh untuk mengambil makanan. Nah, di situ makanannya tidak tersalurkan kembali ke peserta. Nah, di situ ada permainan lah ya di belakang layar gitu, ketika memang dari makanan tersebut bisa diambil, kemudian diambil sama panitia lah, bisa disebutnya seperti itulah ya, diboikot lah gitu, jadinya nggak sampai. Nah, itu merupakan alasan pertama saya ingin membalas dendam kepada adik tingkat, agar nanti jika ada Bamba kemudian dikumpulkan makanan, saya ingin mengambilnya gitu kan terlebih dahulu. Yang kedua hanya ingin memakai PDH atau ya baju PDH, untuk niat buruknya terlebih dahulu gitu. Jadi jatuhnya masuk ke himpunan itu dengan niat yang buruk, tapi selama berjalannya waktu alhamdulillah bisa berubah gitu. Yang tadinya mindsetnya seperti itu jadi baik gitu, tidak dikasih jalan sampai sekarang pun kan Bamba jadi online gitu. Nah, mungkin gara-gara ya seperti itu, karena ada niat buruk di dalamnya jadinya seperti itu. Udah cukup. Lanjut ke Teh Dina. Eksistensi Gimana ya? Kenapa tertarik masuk himpunan? Kalau saya sih pas awal-awal itu karena emang saya orangnya bukan mau so sibuk sih, kayak mau ada kegiatan lain aja gitu. Kalau misalnya saya hanya jadi mahasiswa biasa, hanya kuliah pulang, saya gak mau gitu, karena orangnya bosen di rumah juga, di rumah mau ngapain gitu. Terus temen juga kan kalau misalnya banyak diam di rumah lebih sedikit gitu. Jadi saya ya udahlah masuk organisasi gitu, masuk himpunan, masuk UKM, saya itu jadi banyak teman, terus ada kegiatan yang lain juga, bisa lebih tahu gitu daripada mahasiswa yang lainnya. Kayak saya udah tahu ini nih, tapi teman-teman saya belum gitu. Kayak seperti itu aja sih pas awal tertarik masuk himpunan. Dan lama-lama sih nyaman juga gitu di himpunan, meskipun awalnya hanya untuk mencari teman, mencari apa ya, kayak kesibukan, tapi lama-lama berpikir juga gitu, oh iya ya kalau misalnya kita gak masuk ke himpunan dan himpunan hanya sedikit, bahkan nanti bisa saja gak ada yang masuk ke himpunan, ya program studi kita juga kayaknya gak bakal ada gitu kalau seperti itu gitu. Jadi semakin kesini semakin berpikir ke sana gitu, lebih baik mungkin seperti itu. Oke. Tadi kan kita udah denger nih alasan kalian untuk masuk gabung ke himpunan itu. Sekarang kalian ini kan sudah terpilih gitu, istilahnya sudah menjadi ketua dan wakil ketua himpunan. Untuk visi dan misi kalian gitu di himpunan biologi itu apa sih kalau boleh tahu? Visi misi poya-poya. Yes, poya-poya kami. Visi-misinya poya-poya. Yang dulu yang dilontarkan ketika orasi, visi misi saya itu visinya itu cuman cuman satu, yaitu karena saya mungkin bisa dikatakan jiwa kekeluargaannya lebih dekatnya gitu. Jadi visinya itu membentuk kekeluargaan di dalam organisasi, mungkin seperti itu kalau dari visi. Oke. Itu seperti itu. Kalau untuk misinya tuh? Misinya itu cuma ada dua. Yang pertama itu ada team building sama bonding organisasi. Udah gitu aja. Apa itu?
Bisa dijelasin mungkin? Kalau dari bonding organisasi, Iya. nah kan karena ada kan dari visi saya itu kan yang pertama itu tadi cuma satu yang membentuk suatu kekeluargaan di dalam organisasi, di dalam himpunan. Iya. Nah, dengan visi tersebut kemudian misi saya itu yang pertama ada bonding organisasi itu kayak makrab dan pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih sering dengan anggota. Jadinya nantinya itu akan terbentuk team building. Nah, di dalam nanti pas dari team building itu kan ada kinerja tuh. Nah, jadi ada sinergi satu sama lain ketika kitanya udah deket dulu, anggota-anggotanya sudah terjalin bonding organisasi dengan baik. Nah, tim building akan terbentuk dengan sendirinya gitu. Seperti itu alasan saya, visinya satu dan misinya seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Untuk Teh Dina, visi dan misinya? Kalau saya ngikut sih ya ke ketua gitu, karena ya visi misi kita sama gitu. Visi misinya hanya satu gitu. Untuk kepengurusan sekarang ya seperti yang tadi ketua saya katakan seperti itu. Memang mungkin pas kita pemilihan kita berbeda gitu ya visi misinya, tapi tetap sama sih, kayak ada kebersamaan, kekeluargaan, mempererat seperti itu. Tapi untuk sekarang yang terpilih ketua himpunannya Arega gitu. Jadi saya mengikut visi misi dari Arega itu sendiri. Seperti teman-teman yang lain juga kan ngikut visi misi dari Arega. Kita mengikuti arahan dari beliau, maunya arahnya kemana ya kita ikuti seperti itu. Terima kasih jawaban Arega dan Teh Dina. Sekarang lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Kalau boleh tahu nih Teh, bagaimana tugas seorang ketua dan wakil ketua himpunan itu sendiri? Dimulai dari Arega dulu. Secara garis besar mungkin ya untuk tugas ketua himpunan itu memang cukup banyak gitu ya. Yang pertama itu kalau menurut saya pribadi itu yang pertama itu kita harus bisa, saya harus bisa membina, kemudian nantinya itu mengeluarkan kebijakan yang dimana kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh kegiatan. Misalkan kalau kata saya A ya mungkin kalau menurut rekan-rekan itu baik, berarti otomatis harus dilakukan gitu, seperti itu. Kemudian kalau secara itunya mengawasi kegiatan organisasi, jadinya ketika memang dalam suatu organisasi tidak berjalan dengan baik, mungkin saja ada kekurangan di ketua, bisa jadi gitu, ataupun ada anggota yang mungkin kurang kompak dikarenakan tidak mencapainya visi dari tadi, visi yang pertama yang tadi yang mempererat, membentuk kekeluargaan seperti itu. Jadinya tidak ada team building antar anggota. Nah, kemudian apalagi ada mungkin mempertanggungjawabkan gitu ya, mempertanggungjawabkan program kerja. Kan dari himpunan itu nantinya ada program kerja. Nah, di dalam program kerja tersebut mempertanggungjawabkan realisasi program kerja yang dimana kita itu himpunan itu ada DPM Prodi gitu. Nah, kita mempertanggungjawabkan atau merealisasikan program kerja terhadap DPM Prodi itu. Baik, terima kasih jawabannya. Lanjut ke Teh Dina. Oke, untuk tugas dari wakil ketua ya. Tugas dari wakil ketua itu membantu ketua himpunan ya, membantu ketua himpunan ketika ketua himpunan itu bergeraknya ke eksternal, keluar, kayak misalnya ke DPM Prodinya atau ke BEM atau apa gitu. Kalau misalnya saya bergeraknya di dalam gitu, kayak mengawasi, membawahi para departemen-departemen yang ada di himpunan seperti itu. Dan saya juga ketika misalnya ada dari rekan-rekan pengurus yang memiliki aspirasi, saya yang akan menyampaikannya kepada ketua himpunan. Jadi kalau misalnya teman-teman dari pengurus ada masukan atau apapun, silakan sampaikan kepada saya, nanti saya menyampaikan kepada ketua himpunan, dan nanti ketua himpunan yang akan bergerak ke lebih tingginya, kayak ke ketua prodi, ketua DPM Prodi dan sebagainya seperti itu. Jadi intinya saya membantu dari ketua himpunan itu sendiri. Oke. Tadi kita semua udah tahu ya, udah dengar kalau tugas seorang wakil dan ketua himpunan biologi ini mungkin cukup banyak gitu. Sekarang gimana sih rasanya ketika kalian selama menjabat ini menjadi ketua dan wakil ketua himpunan biologi, dan kayak pengalaman apa aja gitu yang Arega sama Teh Dina bisa dapetin hingga sekarang?
Kalau bicara pengalaman ya, kita sebenarnya menjabat baru berapa bulan sih, dari November ya? Dari November, November. awal November. Iya, Itu November, baru menjabat, Desember gitu, baru dilantik. sebulan lebih lah ya kita. Jadi belum merasakan kayak yang berat-berat gitu. Memang sih kita di awal kepengurusan banyak banget kayak cobaan, kayak permasalahan-permasalahan, tapi alhamdulillah gitu ketika banyaknya permasalahan yang kita hadapi di awal-awal kepengurusan, ya kita berhasil sampai detik ini kita masih bisa Bertahan. menjabat, masih bisa mempertahankan teman-teman semua gitu pengurus. Ya pengalamannya atau kesan-kesan selama jadi wakil ya luar biasa sih ya. Gimana ya, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata sih, kayak kita belum banyak pengalaman tapi udah banyak permasalahan, dan dari situ kita Belajar gitu ya. kayak lebih belajar gitu, kayak oh iya ya ternyata kita di himpunan itu emang tugasnya berat gitu, terus emang kita tapi harus banyak-banyak belajar menjadi yang apa ya, dalam artian bukan bertanggung jawab sih, apa namanya teh, Ya itulah. pokoknya Susah nggak Susah bisa diungkapkan, dijelaskan. susah dijelaskan gitu. gitu ya, perasaannya senang, Sedih. sedih, semuanya sudah dirasakan Sudah sih dirasakan. sebenarnya. Nano ya berarti. Kita sudah Nano. merasakan ya. Tet, disensor. Ya. Ya mungkin seperti itu ya. Untuk pertanyaan tadi, pengalaman karena memang belum terlalu jauh, karena memang soalnya baru dilantik pada bulan November, jadi makanya memang tidak terlalu banyak pengalaman ketika menjabat sebagai ketua seperti itu. Jadi enak, pahit, manis dan sebagainya sudah dirasakan Sudah sih. pada saat awal kepengurusan. Ya, semoga saja kedepannya kita merasakannya banyaknya yang manis gitu ya, Iya. karena di awal kita Pahit terus. memang susah merasakan yang pahit-pahit gitu seperti itu. Tapi doanya aja ya kepada teman-teman semua, semoga ya kita bisa bertahan sampai Akhir. Amin, amin, akhir. amin. Oke, sekarang kan kita udah tahu nih kalau ketua himpunan dan wakil ketua himpunan ini kan waktunya tuh gak banyak gitu. Gimana sih cara kalian tuh mengatur waktu gitu antara waktu untuk tugas di hima, untuk waktu tugas kuliah, ataupun kayak di luar kuliah gitu? Mungkin dimulai dulu dari Araga. Untuk saya sendiri ya, saya pribadi kalau misalkan untuk mengatur waktu mungkin seiring berjalannya waktu saja gitu. Jadi kondisional, ketika memang tugas itu perlu dilaksanakan, dikerjakan hari itu, memang harus dikerjakan sekarang gitu, hari itu juga. Dan memang lebih tepatnya untuk pembagian waktu tersendiri saya kondisional. Jadi kalau misalkan itu urgent atau memang penting sekali, itu bisa dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi untuk kegiatan himpunan sama kuliah, alhamdulillah selama saya ikut organisasi, ikut himpunan dari tingkat 1 sampai sekarang, bisa-bisa saja membagi waktu kayak seperti belajar, organisasi dan sebagainya. Dengan ya pintar-pintar membagi waktu itu kan dikembalikan kepada diri sendiri gitu. Iya. Gimana kalian mengolah waktu dengan baik, mungkin seperti itu. Nggak ada tip khusus ataupun sebagaimana cara memanfaatkan waktu atau Memanage waktu ya ya. memanage waktu. Oke, kalau untuk Teh Dina sendiri gimana nih Teh? Sama sih sebenarnya kondisional ya, kita melihat ya sejalannya waktu, kalau misalnya kita butuh di sana ya udah di sana gitu. Dan kalau saya itu saya sebenarnya punya prinsip gitu, ketika saya dibutuhkan ya di situ saya yang akan lebih mendahulukan gitu daripada apa yang saya butuhkan gitu. Karena ketika kita dibutuhkan tapi kita tidak menghadirinya atau apapun, itu kayaknya ada kesesalan sendiri gitu ya dalam diri gitu, kayak seperti itu. Terus saya juga punya prinsip, ketika saya sudah lebih dulu janji ke yang A, ya udah gitu, saya berusaha menepati dulu yang A gitu, seperti itu. Terus ya dilihat juga dari kayak penting nggak pentingnya juga dilihat sih sebenarnya. Tapi emang saya punya prioritas, tapi tidak tidak melulu prioritas itu saya prioritaskan gitu. Kayak prioritas utama saya emang semua manusia pasti ibadah gitu. Tapi itu gak bisa dimasukkan prioritas ya kalau misalnya ibadah menurut saya. Jadi saya bukan gitu sih. Prioritas saya orang tua pasti prioritas. Tapi ya
bisa saya rasakan gitu untuk sekarang ini waktu saya untuk keluarga lebih sedikit gitu dibanding waktu saya untuk organisasi, untuk kuliah itu kan lebih banyak gitu. Jadi ya bukan berarti prioritas yang sudah saya tetapkan harus seperti itu gitu. Jadi enggak dilihat dari jumlahnya, tapi dari ya kita bisa selalu ada untuk kesemuanya gitu. Kayak ketika saya capek di kampus, di organisasi, di kuliah, ya saya pasti kembali ke keluarga gitu. Jadi merasakan hangatnya keluarga kembali gitu. Jadi kayak sejalannya ya gitu, kondisional seperti itu sama sih. Nggak ada kayak oh saya dijadwal nih, ini harus ini harus ini, nggak seperti itu sih. Tapi paling kalau misalnya saya emang ketika saya mengikuti beberapa organisasi gitu, misalnya di sini juga mau ada rapat nih, di sini mau ada rapat, nah saya bisa menego dulu gitu, di sini bisa gak sih ganti jadwal, kalau misalnya bentrok di sini bisa gak ganti jadwal, kalau misalnya emang bisa gitu, saya bisa menego gitu untuk ganti jadwal, jadi gak akan ada kebentrokan, jadi semuanya tetap bisa berjalan dengan baik. Meskipun banyak orang di luar sana kayak bilang ngapain sih ikut organisasi, mengganggu kuliah? Kalau menurut saya enggak sih, karena ketika kita sedang di organisasi pun kadang bisa ya mengerjakan tugas kuliah bersama-sama gitu dengan teman-teman yang ada di organisasi, bisa sharing-sharing, bahkan kadang tugas lebih dulu kita dibanding yang enggak ikut organisasi gitu. Jadi ya sejalannya aja bisa kok. Jadi organisasi itu enggak dijadikan alasan untuk sibuk. Yes, bukan penghalang Bukan gitu. penghalang untuk kalian untuk kita melakukan aktivitas yang lain. Kita bisa kok menikmati hidup kita meskipun berorganisasi. Oke. Berarti ikut himpunan ini tidak menutup kemungkinan kalian untuk tetap produktif gitu ya. Oke. Selanjutnya Lanjut ya A, Teh. Misal nih ya, dalam melaksanakan tugas sebagai ketua dan wakil ketua. Nah, dalam pelaksanaannya ada yang ketidaksesuaian dan ada omongan yang tidak enak dari pihak luar. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut dari Arega? Menggarisbawahi ada tadi obrolan dari luar yang tidak mengenakan gitu tadi. Karena saya orangnya sudah terlatih gitu, bukan menyombongkan diri ya. Maksudnya terlatih itu udah kebal karya ada obrolan-obrolan dari luar yang kurang mengenakan, tidak terlalu diambil hati karena mungkin ketika saya menjabat sebagai ketua mungkin ada yang suka, ada yang tidak, ya itu kan harus diterima karena itu merupakan resiko ketika kita menjabat sebagai ketuanya, mungkin seperti itu. Jadinya lebih ke ya udahlah gitu, jatuhnya nggak terlalu penting, jatuhnya udah kalau misalkan emang nggak suka ya udah kritiknya kasih kritiknya yang membangun gitu, lain kali gitu, jangan menjatuhkannya dengan obrolan-obrolan yang mempengaruhi orang lain seperti itu. Kalau untuk menggarisbawahi kayak tadi, kalau ada obrolan yang tidak sesuai atau kurang mengenakan dari luar, ya mungkin udah biasa gitu, jadi ya nggak terlalu diambil pusing hati ya, nggak terlalu baperan karena di organisasi kan harus mengesampingkan yang namanya ego gitu, kemudian baperan juga disampingkan, dijauhkan, mungkin seperti itu. Kalau Teh Dina? Sama sih ya, saya juga termasuk orang yang sudah terlatih patah hati, terlatih segalanya. Pokoknya terlatih mental lah, insya Allah ya saya. Jadi ketika emang ada omongan dari luar yang tidak mengenakan ya it's okay, itu hak mereka gitu, mau berbicara apapun tentang saya, tentang kepengurusan kita ya. Bukan hanya tentang diri saya gitu, ketika ada teman-teman pengurus yang mendapat perkataan tidak baik dari luar pun saya ikut sakit hati sebenarnya, tapi ya gak apa-apa, itu hak mereka, mau membuat kita sakit hati ya terserah, yang penting kita tidak sama seperti mereka gitu. Ketika mereka menyakiti kita ya kita menyayangi mereka gitu, seperti itu kalau misalnya saya. Toh suatu saat gitu yang menyakiti kita akan membutuhkan kita juga ya sepertinya, jadi ya udah sih, bawa happy aja, bawa enjoy aja. Semuanya akan tetap baik-baik saja ketika emang kita bisa menerimanya dengan baik-baik, seperti itu. Oke Kak, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Sudah terakhir, tidak terasa ya. Iya. Ngerelek cenah cik bahasa Sunda naon. Oke, gimana nih harapan Arega sama Teh Dina untuk himpunan ke depannya gitu?
Kalau dari saya pribadi cuman satu harapan untuk himpunan, semoga himpunan kedepannya tetap baik-baik saja. Amin. Apapun itu, hal apapun itu, semoga bagaimanapun jalannya, tetapi hasilnya untuk tetap baik-baik saja gitu. Jadi hal-hal yang baik semoga datang ke himpunan gitu, bukan hal yang buruk gitu. Itu aja sih harapannya, cuman satu, terjadi hal-hal yang baik aja, udah cukup. Udah segitu. Bye. Makasih. Lanjut ke Teh Dina. Harapan untuk himpunan kedepannya, banyak harapan sih yang kita harapkan. Di balik kata semoga itu banyak sekali di belakangnya, semoga ini, semoga ini, semoga ini dan sebagainya. Tetapi intinya yang terbaik saja untuk kita semua, untuk yang ada di himpunan. Hal buruk boleh terjadi pada kami, tapi semoga kami tetap bisa dikuatkan bersama-sama terus. Amin. Saling menguatkan. Pokoknya ya itu, di balik kata semoga itu banyak gitu. Semoga kita itu setiap detiknya itu semoga ini, semoga ini, semoga ini. Intinya seperti itu sih. Banyak harapan yang semoga bisa membuat kita bertahan sampai akhir gitu, dan bisa melahirkan kesan baik yang baik juga gitu, dan bisa bermanfaat sih intinya untuk Iya, betul. semua orang seperti itu. Oke. Kalau kita kan tadi udah denger nih Kak, harapan untuk himpunan. Nah kalau misalkan dari kalian ada nggak sih? Pesan untuk kita semua sebagai pengurus himpunan biologi atau anak-anak Arega dan Teh Dina. Mungkin dari Teh Dina dulu bisa dijawab. Oke, untuk anak-anakku tercinta. Kita bohong. Iya. Serius sih tapi cinta. Oke, untuk pesannya apa ya? Intinya pesannya jaga diri kalian baik-baik, dalam artian itu baik-baiknya itu mencakup luas gitu, kayak baik-baik dalam menjalankan tugasnya harus benar-benar dengan baik-baik. Terus tadi kembali ke tadi, ketika ada omongan dari luar kalian harus tetap baik-baik saja. Pokoknya bilang dalam diri kalian itu gak apa-apa kalian mau menyakiti kita, yang penting kita tuh di sini bersama-sama, di himpunan itu bersama-sama. Pokoknya pesannya jaga terus kebersamaan, kekompakan, terus kalian harus lebih percaya diri dalam menjalankan segala tugas, dan jangan lupa bertanya dalam apapun gitu. Ketika kalian emang tidak tahu ya kalian bertanya, jangan sampai kalian berhenti. Dan ketika kalian lelah menjalankan tugas-tugas yang ada di himpunan, kalian boleh kok beristirahat. Kalian boleh berhenti untuk beristirahat, tapi jangan pernah kalian memutuskan untuk mundur dari himpunan. Itu saja sih pesan dari saya, tetap semangat pokoknya untuk semuanya. Siap. Tapi ya banyak sekali harapan-harapan dari Teh Dina. Bermanfaat banget ya podcast kita hari ini. Alhamdulillah. Pesan dari ketua himpunan. Oh iya, Oh coba iya. untuk Sampai lupa. Pak Ketua nih. Kalau dari saya harapan atau pesan buat kalian semua pengurus himpunan, tetap semangat, terus jangan mudah menyerah ketika memang ada badai yang sangat deras gitu ya, sangat besar sekali. Kita harus tetap menjalaninya. Kita kuat itu bersama, bukan satu orang gitu. Jadinya tetap gimana ya? Pesannya itu tetap jangan dijadikan organisasi itu sebagai suatu alasan untuk sibuk gitu, karena ya yang membuat kalian sibuk itu adalah diri kalian sendiri, tidak pandai membagi waktu dan sebagainya, yang menyebabkan capeknya itu memang capek karena kalian tidak diniatkan untuk gimana ya, tidak dengan hati lah gitu pekerjaannya gitu. Ketika jadi intinya tetap semangat. Terus kalau misalkan ada obrolan-obrolan dari luar, kalian jangan terlalu diambil hati, wajar, karena memang orang itu ada yang suka dan ada yang tidak. Jadinya harus tetap Bekerja dengan hati, tapi jaga hati. ya, Jaga hati, jaga mata. jaga hati, jaga mata, tetap putus asa dan jangan semangat. Enggak, Deng. Tetap semangat, jangan berputus asa. Oke. Badai pasti berlalu. Siap, Berlalu. Siap. Oke, kita tutup aja kali ya. Karena udah terlalu panjang juga nih. Terima kasih buat sekali lagi Untuk ketua himpunan yaitu Arega dan wakil ketua himpunan yaitu Teh Dina. Sebelumnya terima kasih banyak telah
menyempatkan Menyempatkan waktunya waktu. untuk bisa bincang-bincang sama kita. Sama-sama. Oke. Terima kasih juga sih sudah mengundang kami ya. Kami yang sangat Aneh. iya seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di podcast Berikutnya. di episode podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.